Pernahkah kamu merasa tidak dihargai hanya karena asal-usulmu? Pernahkah kamu dianggap rendah hanya karena latar belakang keluargamu, keyakinanmu, atau warna kulitmu? Di negara yang katanya menjunjung persatuan, diskriminasi kadang tumbuh diam-diam, menyakiti tanpa terlihat. Yusuf Hamka, seorang pengusaha, dermawan dan tokoh nasional, pernah mengalami itu semua. Namun yang luar biasa bukanlah luka yang ia terima, tapi bagaimana ia membalasnya dengan ketulusan dan kebaikan. Inilah kisah nyata seorang pria yang tak pernah membalas hinaan dengan kebencian, tapi dengan kasih dan kepedulian. Yusuf Hamka lahir dengan nama Sugianto Kusuma. Sejak kecil, ia telah terbiasa hidup dalam tekanan. Ia seorang Tionghoa, dan di masa itu, menjadi seorang Tionghoa berarti siap menerima cap asing, walau lahir dan besar di tanah Indonesia. Ia dibenturkan pada kenyataan bahwa banyak orang hanya melihat kulitnya, bukan hatinya. Saat kecil, ia pernah ditolak masuk sekolah hanya karena namanya. Bahkan, ketika mulai mengenal Islam dan mendekat kepada Tuhan, ada saja yang menuduhnya mencari panggung. Tapi, Yusuf tak pernah membalas kebencian itu dengan caci maki. Ia simpan luka itu dan menjadikannya bahan bakar untuk berbuat lebih. Waktu berjalan, luka-luka itu tak pernah hilang. Tapi Yusuf tumbuh. Ia tumbuh dalam semangat membuktikan bahwa ia bisa. Ia menekuni dunia usaha, belajar dari nol, dari kaki lima hingga akhirnya memimpin proyek-proyek besar di Jakarta. Salah satu warisan terbesar yang ia pegang, kejujuran. Dalam bisnis, lebih baik rugi secara materi daripada rugi kepercayaan. Begitu katanya. Di tengah kekayaan yang mulai mengalir, Yusuf justru makin sederhana. Ia tidak lupa siapa dirinya. Bahkan, ia sering menyebut, "Kalau bukan karena Allah dan ibu saya mungkin jadi orang yang penuh dendam." Di tengah kesibukan bisnis, Yusuf memilih jalan lain, jalan kepedulian. Ia membangun masjid di tol, membagikan makanan gratis setiap hari, bahkan membantu yang menista dirinya di masa lalu. Ketika ditanya kenapa, ia hanya menjawab, "Saya tidak ingin anak cucu saya tumbuh dengan dendam. Saya ingin mereka belajar memaafkan." Ia bukan hanya dermawan dalam harta, tapi juga dalam maaf. Yusuf pernah mengatakan, "Kalau saya dendam, saya kalah. Tapi kalau saya maafkan, saya menang. Dan bangsa ini juga menang." Pemikiran Yusuf tentang Indonesia sederhana. Jangan tanya agamanya, jangan lihat warna kulitnya, lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kisah Yusuf Hamka bukan kisah tentang bisnis semata, tapi tentang bagaimana seseorang bisa memilih jalan damai di tengah luka, jalan kasih di tengah kebencian, dan jalan kebaikan di tengah kepentingan. Ia tidak sempurna, tapi ia memberi contoh bahwa menjadi orang besar bukan tentang kekuasaan, tapi tentang hati yang luas. Dan hari ini, ketika kita menyaksikan bangsa kita masih terpecah oleh hal-hal kecil, barangkali kita butuh lebih banyak Yusuf Hamka baru. Orang-orang yang memilih membangun bukan menghancurkan,
orang-orang yang membalas luka dengan cinta. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika kamu percaya bahwa bangsa ini masih bisa disatukan oleh nilai, oleh kasih, dan oleh kejujuran, bantu sebarkan kisah ini. Klik tombol like, share ke temanmu, dan subscribe ke Langkah Bijak. Karena di sini, kita tak hanya bercerita, kita membangun makna.